Alhamdulillah ya Bunda sekalian, kita akan lanjutkan kembali kajian Al-Quran ya, parenting atau sabda mengaji yang sempat terhenti karena kemarin kita lakukan beberapa aktivitas atau kegiatan ya. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah ya untuk kita sama-sama mempelajari, mengkaji dan bersahabat dengan Al-Quran. Istiqomahan kita terhadap Al-Quran ini menjadi wasilah atau jalan kebaikan, dimudahkan anak-anak kita, dimudahkan keluarga kita untuk menjadi ahlul Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita buka dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian, jadi ini ada beberapa motivasi ya. Jadi kita di Ashwa punya buku panduan mengajar yang di situ disampaikan beberapa motivasi Quran, baik itu dari Al-Quran sendiri maupun dari hadis ya, atau dari para aqwalul ulama, para salafus soleh. Ini dimaksudkan adalah bahwa perjalanan bersama Al-Quran itu perjalanan yang cukup panjang ya, sampai kemudian Al-Quran ini benar-benar membersamai kita dan kita juga bersama dengan Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi sahabat kita ya, baik itu di dunia maupun di akhirat ya. Karena panjangnya perjalanan ini maka butuh refresh ya, butuh motivasi, butuh penguatan. Jadi tidak sekedar anak-anak dipacu untuk belajar, untuk mencapai target ya, kemudian dia lelah di tengah jalan. Nah, begitu pula di orang tua ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita dimudahkan untuk bisa bergabung dalam majelis-majelis Quran dan ini adalah bagian dari perjalanan kebaikan dalam hidup kita ya. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut istiqomah ya. Tidak hanya ketika kita di Ashwa ya, bahkan bisa dilanjutkan untuk seterusnya sampai kita kemudian mendapatkan syafaatul Quran insyaallah. Yang pertama, motivasi yang pertama adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Allah sampaikan alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, alif lam mim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ya surat Al-Baqarah ini atau ayat ini dengan alif lam mim. Alif lam mim itu adalah penggalan-penggalan huruf ya, atau disebutnya dalam bahasa ulumul Quran al-huruful mutaqatti'ah. Huruf yang terpisah-pisah dan maknanya tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa surat ya yang Allah mengawalinya dengan hal seperti ini. Di antaranya adalah Alif Lam Mim ya. Kemudian ada Yasin, ada Toha, ada Kaf, ya Ha, ya Ain, Shad ya. Ada Nun ya, ada Qaf ya, dan seterusnya. Apa makna atau hikmah dari dimulainya ayat seperti ini? Biasanya ya, setelah model ayat seperti ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'an. Ya. Contohnya di ayat ini, alif lam mim dzalikal kitab. Jadi setelah lafaz itu Allah sampaikan tentang Al-Qur'an. Dzalikal kitab. Seperti juga Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kemudian di surat Toha, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Nah, jadi rata-rata gitu ya, setelah huruf-huruf seperti ini Allah langsung bicara tentang Al-Quran. Maknanya adalah bahwa Allah ingin jalbun nazar, jadi agar orang itu memiliki pusat perhatian ya. Ibaratnya kalau model kita ya dalam keramaian atau kesibukan ya, sebelum ada pengumuman itu biasanya ada bunyi-bunyian dulu, ada tanda dulu, ada kode dulu, ya kan? Baru nanti ada informasi, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahasanya agar mustami, agar pendengar audiens itu perhatian,
Apa setelah ini ya? Kenapa? Karena lafadz ini tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alif lam mim dzalikal kitab. Jadi dzalikal kitab. Itulah kitab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dzalikal kitab. Kalau kita rujuk dalam bahasa Arabnya, dzalika itu adalah lil ba'id. Artinya apa? Itu kitab yang mulia, tidak terjangkau kemuliaannya, tidak terungguli kemuliaannya, ya, tidak tertandingi kemuliaannya. Dzalikal kitab, kitab yang mulia itu. La raiba fi, tidak ada keraguan ya di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Bapak sekalian, ketika kita belajar tentang Al-Quran, maka artinya berarti kita belajar tentang ayat ya, yang pasti kebenarannya, mutlak kebenarannya. Nah, tidak diragukan lagi, la raiba fi. Tidak ada keraguan pada ayat Al-Quran itu. Tidak ada keraguan dari apa yang disampaikan, ya kan? Tidak ada keraguan dari apa yang diberitakan. Tidak ada keraguan dari apa yang dikisahkan. Itu. Isinya adalah mutlak kebenarannya. Makanya Al-Quran itu disebutnya hak, gitu ya. Hak, sesuatu yang hak, ya, qat'i subut. Ya. Jadi Al-Quran itu qat'i subut. Ya. Qat'i, ya, keberadaannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Sama sekali tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan dalam huruf-hurufnya, dalam kalimatnya, gitu ya. Maka nggak boleh dirubah, ya. Meskipun punya makna yang sama, ya, tapi nggak boleh dirubah, ya. Karena dia mengikat, ya. Tidak ada keraguan dalam peletakan lafadznya, hurufnya, gitu, maknanya, ya. Semuanya adalah bersifat hak, ya, benar adanya. Sehingga kita ya, harus punya keyakinan, harus punya kepercayaan bahwasanya apa yang kita pelajari ini mutlak kebenarannya, berasal dari Zat yang maha benar, ya, yang maha agung, maha mulia, ya, yang tidak pernah salah, ya, tidak pernah dusta, gitu, ya. Bahkan penyampainya, ya, penyampai Al-Quran, ya, malaikat Jibril, ya. Makanya kalau kita lihat muhadharah dari Syekh Duais itu ya, terbaru ya, beliau yang dikirim ke Afrika yang lagi viral itu. Ya, Al-Quran ini turun dengan perantara Aminus Sama, ya, malaikat yang paling amanah di langit yaitu Jibril, ila Aminil Arab, ya, diturunkan kepada Aminil Arab, makhluk yang paling dipercaya di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Jadi bahkan Rasulullah sebelum diangkat sebagai nabi itu dikenalnya dengan Al-Amin, ya, yang dipercaya. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran Al-Quran itu tidak diragukan, ya, ya, dari Zat yang maha benar, ya, melalui wasitoh malaikat Jibril, ya, malaikat yang amanah, ya, kepada Rasulullah, yaitu makhluk yang paling amanah di muka bumi. Nah, kalau kita lihat dari Al-Quran itu sendiri, ya, bahwasanya Al-Quran menceritakan tentang dirinya, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Jadi Al-Quran ini adalah ucapan al-fasl yang sangat pasti, ya, sangat serius, wa ma huwa bil hazl. Dan tidak Al-Quran ini ada sedikit pun hazl, ya, permainan, ya, atau guyonan, nggak ada. Gitu. Makanya tidak boleh juga menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan guyonan, ya, karena innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Al-Quran sendiri adalah kalimat, ya, kalam yang faslun, ya, yang kokoh, kuat, serius, wa ma huwa bil hazl, dan tidak ada dalam Al-Quran itu bercanda, bergurau, bermain-main, gitu ya.
Nah, itu bagian dari la raiba fi. Ya. Kemudian di ayat lain Allah sampaikan la ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfi. Tanzilun min hakimin hamid. Ya. Al-Quran itu tidak akan datang padanya kebatilan. Ya. Jadi tidak ada istilahnya satupun ya kalimat kata ya yang sifatnya batil ya tidak ada guna nggak ada ya semua ya yang ada dalam Al-Quran ini adalah faidah ya, kemanfaatan ya la yatihil batilu tidak ada kebatilan sedikit pun ya min baini yadayhi wa min khalfihi baik itu di depannya maupun di belakangnya artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya itu semuanya mengandung faidah mengandung keistimewaan ya keutamaan tidak ada sedikit pun kebatilan. Nah ini kan sebuah keberkahan di mana kita mempelajari sesuatu yang istimewa ya, yang pasti kebenarannya, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak ada kebatilan sedikit pun. Gitu. Ya. Tanzilun min hakimin hamid dan Al-Quran ini diturunkan min hakimin hamid dari zat yang maha hakim penuh hikmah. Ya. Banyak kalau orang ingin mencari hikmah ya kalimat-kalimat hikmah ingin mencari nasihat ya maka Al-Quran ini menjadi nasihat ya mau itu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Jadi kalau kita ingin mencari nasihat ya lari ke Al-Quran. Kita sedang sedih maka lari ke Al-Quran. Kita sedang punya masalah maka kita mengadu kepada Allah melalui Al-Qur'annya, melalui kalamnya ya, melalui firman-Nya ya. Kita punya kegelisahan dalam kehidupan ini, Al-Quran itu obatnya ya. Tidak ada satupun permasalahan yang kita hadapi di dunia ini kecuali di Al-Quran ya. Ada solusinya itu ada solusinya dan ini kitab yang diturunkan oleh Allah uh, untuk seterusnya ya untuk umat akhir zaman ya, sampai hari kiamat ya. Dan dijamin uh, keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada perubahan ya tidak ada pergantian ya beda dengan kitab-kitab yang sebelumnya ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat kan ada apa namanya diskusi sederhana tuh ya. Seseorang yang mengatakan sepertinya zaman ini udah carut marut ya kan. Dan apa dia bilang butuh sosok seperti nabi itu ya atau butuh nabi lah bahasanya begitu. Maka dijawab oleh seorang syekh ya. Sebenarnya kita bukan zaman di mana dulu-dulu para nabi diturunkan. Ketika zaman sudah carut marut, Allah turunkan nabi. Tapi cukup dengan Rasulullah adalah nabi untuk akhir zaman. Dan kitab Al-Quran itu kitab panduan ya, sejak diturunkan hingga akhir zaman. Ya, tidak ada perubahan. Ya. Dia akan bisa menuntaskan permasalahan zaman itu kapanpun dan dimanapun. Ya. Jadi cukup dengan Al-Quran. Ya. Tanzilum min hakimin hamid diturunkan oleh zat yang hakim, maha bijaksana, hamid dan maha terpuji ya. Allah yang kita puji, Allah yang kita bersyukur atas segala anugerahnya itu tertuang dalam kalamnya, tertuang dalam Al-Qur'annya. Kemudian Allah juga sampaikan dalam surat Ali Imran, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini dengan hak, dengan mutlak kebenarannya. Musaddiqan lima baina yadayhi. Membenarkan apa yang ada padanya, yaitu Al-Quran atau At-Taurat ya, dan Al-Injil. Ya. Jadi apa-apa yang dituang kembali dalam Al-Quran dari kitab-kitab yang pernah dirubah, maka itu sebenarnya aslinya. Ya, membenarkan musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, jadi Al-Quran ini menetapkan apa-apa yang benar, ya, yang telah terjadi di masa sebelumnya dari kaum-kaum sebelumnya, yaitu pemilik Taurat dan Injil. Kemudian Allah juga sampaikan, kalau seandainya ada orang yang masih meragukan Al-Quran, maka Al-Quran mendeklarasikan dirinya untuk dibuat tandingannya gitu ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina.
Dan kalau seandainya kalian ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku, yaitu Al-Quran, ya, diturun kepada Rasulullah, fa'tu bisuratim min mithlih, maka datangkan satu surat saja seperti Al-Quran, ya, wad'u syuhada'akum, dan silahkan untuk diajak dikerjasamakan dengan siapapun, min dunillahi in kuntum shadiqin, ya, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar, ya. Artinya Al-Quran memberikan tantangan kepada siapapun yang ragu terhadap Al-Quran untuk membuat semisal Al-Quran, untuk membuat satu surat dari Al-Quran, ya, untuk membuat 10 surat dari Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu ada kalimat atau ada ayat i'jaz namanya, ayat yang menggambarkan, ya, menantang, ya, siapa-siapa yang mengingkari atau meragukan kebenaran Al-Quran, ya. Pertama disampaikan bahwasanya qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Jadi kalau seandainya jin manusia itu berkumpul untuk membuat semisal Al-Quran lengkap utuh, maka tidak mungkin bisa la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira, meskipun mereka saling sokong, saling dukung, saling kerjasama, nggak mungkin bisa, ya. Itu tantangan yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 88. Kemudian tantangan yang kedua adalah am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin, di surat Hud ayat 13. Kalau seandainya membuat seperti Al-Quran, semisal Al-Quran itu lengkap, nggak sanggup, maka coba, nah, bisa nggak ngebuat fa'tu bi asyri suwarin mislihi, 10 surat saja, ya, dari 114 surat itu bikin 10 saja, ya, jika mereka benar-benar mampu, ya. Wad'u man istata'tum min dunillah, dan silahkan, ya, mengajak orang-orang yang sanggup untuk diajak, ya, membuat tandingan Al-Quran, maka nggak akan mungkin, ya, itu bisa menandingi Al-Quran. Bahkan, ya, satu surat pun, yaitu di surat Yunus ayat 38, ya, am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mislihi, ya. Apakah mereka meragukan Al-Quran, menganggap Al-Quran itu buatan Muhammad? Maka jika demikian, ya, apa yang mereka pikirkan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan manusia biasa, maka fa'tu bi suratin mislihi, buatlah satu surat saja seperti Al-Quran, ya. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak akan mungkin Al-Quran itu dibuat oleh manusia, karena dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan dalam kisahnya Abu Jahal, orang-orang kafir Quraisy itu, ya, mengutus, ya, Al-Mughirah, ya, Ibnul Walid, ya, yaitu orang pujangga Arab, ya, di mana sastranya itu hebat, tidak ada yang menandingi. Dia diutus, ya, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi apa yang terjadi, ya, setelah dibacakan ayat Al-Quran, setelah dia mendengar ayat Al-Quran, maka dia memberikan komentar, ya, dia memberikan komentar. Bamada aqul fawallahi ma fikum rajulun a'lamu bil asyari minni, ya. Apa yang mesti aku ucapkan, ya, karena aku adalah seseorang dari orang Arab yang a'lamu bil asy'ari minni, aku paling paham tentang syair, ya. Dia paling paham tentang syair pujangga, ya. Wala a'lamu bi rajzin wala bi qasidatin minni, dan aku yang paling ngerti dengan model-model kayak arjaz atau qasidah-qasidah Arab, ya. Wala bi asy'aril jin, wallah, ya. Jadi dia memberikan komentar bahwasanya meskipun aku pandai syair, maka sesungguhnya Al-Quran itu tidak seperti syair, ya. Tidak seperti syair, ya. Ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha fa wallah, ya, inna laqawluhu alladhi yaqulu halawah,
katanya. Jadi apa yang diucapkan, yang dibacakan oleh Rasulullah adalah la halawah, ya, manis, sesuatu yang manis, ya, didengarnya sangat enak, gitu. Wa inna alaihi la talawah, ya, dan semakin didengar itu semakin nikmat, semakin hanyut, gitu ya. Ini orang kafir Quraisy nih, ya, ahli sastra, dia mengatakan seperti itu. Jadi Al-Quran itu nikmat, ya, manis, dan semakin didengar, ya, semakin dilanjut itu semakin manis, ya, semakin apa namanya, nikmat. Wa innahu lamusmirun a'la, dan dia lamusmirun a'la, penuh buah di atasnya, mughdiqun asfalah, ya, dan di bawahnya subur. Artinya Al-Quran ini pijakannya sangat kuat, luar biasa, ya. Mengandung banyak hikmah, banyak pelajaran, ya, banyak kemanfaatan. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la, dan Al-Quran ini pasti mengungguli, ya, dan tidak ditandingi, tidak bisa. Wa innahu la yuhtimu ma tahtah, dan Al-Quran ini menghancurkan apa yang di bawahnya. Artinya ketika disebut Al-Quran, ketika dibaca Al-Quran, maka kalam apapun itu menjadi rendah. Karena dia adalah kalamullah yang maha suci, maha agung, maha mulia. Ya. Makanya Masya Allah kita bersyukur, ya, diperkenalkan oleh Allah dengan kitabnya, ya, dimudahkan oleh Allah, dibuka hati kita oleh Allah, mudahkan untuk menyisikan sebagian dari waktu kita untuk Al-Quran. Ini bagian dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam penggalan waktu yang kita jalani, kita ada ta'limul Quran, kita ada belajar Quran, kita ada mengkaji Al-Quran, dan itu insya Allah akan menjadi umur yang berkah, umur yang penuh dengan kebaikan, ya. Termasuk putra-putri kita ada di antara mereka yang kita bahasanya itu titipkan, ya, untuk Al-Quran. Agar apa? Agar menjadi keberkahan buat dirinya, buat masa depannya, dan juga buat kita sebagai keluarganya, ya. Kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala sesuatunya, dan kita mendapatkan syafaatul Quran, ya. Kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan ayah bunda yang ada di sini, ya, Allah berkenan untuk memberikan mahkota kemuliaan, ya, dengan Al-Quran tajul waqar, ya. Maka saya yakin, ya, bukan berarti kita nggak punya kesibukan sehingga bisa belajar. Justru kita banyak kesibukan tapi kita masih menyisipkan waktu, ya, buat Al-Quran. Ini bukti daripada keimanan, ya, bukti daripada ketakwaan, ya. Ada satu ungkapan, ya, yaitu dari Hudzaifah atau mungkin dari Jundub, ya. Qala kunna hulaman hazawartu ma'a Rasulillah. Beliau menyampaikan, aku adalah saat itu menjadi anak-anak kecil, ya, yang masuk kelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yu'allimunal iman qabla al-Qur'an. Dan Rasulullah mengajariku tentang iman sebelum Al-Qur'an. Jadi dalam menerima Al-Quran itu mesti didasari dengan keimanan, ya, keyakinan, ya. Tanpa ada keimanan, keyakinan, rasanya sulit, ya, kita bisa terpanggil, ya, untuk dakwah Al-Quran. Dan Masya Allah, saya ucapkan terima kasih, apresiasi buat ayah bunda yang sudah hadir, sudah ikut juga mendukung wakaf Quran, sudah ikut juga mensyiarkan dakwah Quran, ya, mensupport kegiatan-kegiatan Quran, ya. Fayu'allimunal iman qabla al-Quran. Rasulullah mengajari kami keimanan sebelum Al-Quran, ya. Summa yu'allimunal Quran, ya, kata beliau. Kemudian Rasulullah mengajari kami Al-Quran, ya. Apa yang terjadi? Fazdadna bihi imana. Sehingga dengan belajar Al-Quran, iman kita tambah lagi, ya. Jadi artinya Al-Quran dibungkus dengan keimanan, ya. Iman dulu, kemudian Al-Quran, dan setelah belajar Al-Quran, imannya menjadi bertambah, menjadi naik, ya. Nah itulah yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan keteguhan, keistiqomahan, dan saya yakin ayah bunda dengan tekad yang kuat, ya, dengan niat yang ikhlas, insya Allah segala sesuatunya buat Al-Quran menjadi mudah, ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita predikat, ya, min ahlil Quran, yaitu orang-orang yang konsen, orang-orang yang termasuk ahlul Quran.
Demikian sebagai motivasi awal, dan ini ayah bunda juga bisa menyampaikan ke putra putrinya, dan ini juga yang disampaikan para ustadz ustadzah ya dalam kelompok-kelompok Quran. Dan ini insya Allah file ini masih banyak ya, mungkin nanti kita bisa kupas satu persatu sebelum apa namanya belajar Quran. Demikian, terima kasih, mohon maaf waktunya mungkin banyak yang apa namanya tersita. Mudah-mudahan Allah ganti dengan banyak kebaikan ya. Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, jazakumullah.